Shalom, selamat sore semuanya, selamat berjumpa kembali di program kesayangan kalian semuanya, yaitu The Inspirator, di mana di program ini kita selalu mendatangkan narasumber-narasumber yang bisa menginspirasi semua orang-orang muda di luar sana, terutama buat kalian bisa lebih berkembang lagi, kalian lebih bertumbuh lagi dalam Tuhan, karena kita bisa belajar ya, dari seorang narasumber, kita belajar hal yang lain, dan narasumber yang lain, kita juga belajar hal yang lain, dan itu akan selalu memperdalam setiap keimanan kita kepada Tuhan tentu saja. Karena tujuan utamanya adalah untuk mempermuliakan nama Tuhan. Dan hari ini Justin tidak sendiri, Justin ditemani oleh Harry. Shalom Harry. Shalom, shalom. Nah, Justin sama Harry berdua hari ini kedatangan tamu yang istimewa. Special guest kita sore hari ini ada Pastor Elia Sutopo. Mungkin boleh di-unmute dulu, Pastor. Nah, shalom. Shalom. Ini dia, Pastor Elia. Seorang pastor yang suka sekali bernyanyi. Kita barusan off air tadi mendengarkan pujiannya yang luar biasa ya. Dan hari ini kita akan berbincang banyak tentang kehidupan beliau. Kehidupan yang pasti menginspirasi semua spiritness di luar sana. Mungkin kita mulai bertanya dulu, gimana kabarnya Pastor? Beberapa saat ini sibuk apa ini kegiatannya? Well, kalau ditanya kabarnya, I'm doing well. Masih bersandar pada anugerah Tuhan ya, dan dituntun terus by His grace. Kalau kita lagi sibuk ngapain hari-hari ini, kan we just release a new single kan kemarin. Minggu ini, so it takes time untuk preparation juga. Dan kalau in terms of church, kita sih bakal release another service next coming Sunday. Jadi itu banyak persiapannya ke sana gitu. So yeah, basically it's coming back to on-site, kembali on-site and hybrid, semuanya itu butuh kayak lebih extra work gitu. So that's what we do. Oh, jadi sekarang gerejanya sudah mulai onsite juga ya, Pastor ya? Yes. Jadi kita mulai onsite dan online. Like just every churches, Sebelumnya masih online berarti full. Iya, during pandemic PPKM banyakan online. Tapi sejak Desember kemarin udah mulai onsite kita. Sebenarnya kalau Pastor Elia sendiri sih kalau di gereja itu sebagai apa? My role, tugas aku kalau di gereja, aku ada di tim gembala. Jadi kita tuh sistem yang kita pilih, ya, the leadership yang kita decide, itu bukan kayak one pastor gitu, enggak. Tapi we have few pastors yang yang kita namain tim gembala gitu. So aku salah satunya, tapi job desk kita beda-beda. I oversee different departments gitu aja. Pastor Elia, kita berusaha menggali lebih dalam lagi tentang Pastor Elia ini. Ya. Sure. Pastor Elia ini kita tahu semua bahwa dari keluarga pastor semua kan, dari papanya, engkongnya. Menurut Pastor Elia, tantangan terbesar sebagai anak pendeta. Oh, yeah. Kupikir Harry tadi mau bilang gimana rasanya menurunkan api dari surga. Just so you know ya, ini bikin orang yang juga makin kayak istilahnya gini, wah keluarga ini ternyata gitu kan, antara kaget atau nggak kaget gitu kan. So my grandpa is a pastor kan, dia founding apa ya, istilahnya founding father-nya sebuah sinode gitu kan. Nah, all my uncle and aunties also pastors, Dan my opa, satu lagi my grandpa dari my mom side also pastor gitu. Wah, ini full pendeta. Ya, so tapi itu good questions banget sih. Pertanyaannya kalau apa yang paling istilahnya gitu membahayakan atau yang menjadi challengesnya gitu kan dari keluarga pendeta. Yang jadi challenges terbesar adalah gini, yang selalu aku juga sampaikan ke teman-teman anak pendeta adalah gini. Challenges terbesarnya adalah kita ini keturunan Kristen tidak ngalamin Tuhan secara pribadi. So that's gonna be the biggest challenge. Sampai kita nggak ngalamin Tuhan secara pribadi, ini hanya kayak rutin, ini hanya kayak kebiasaan aja. Tapi kalau sampai kita nggak ngalamin like God or Jesus personally, itu yang maksud aku jadi the biggest challenge gitu. Benar sekali. Tapi boleh nggak Pastor Elia ceritakan bagaimana waktu Pastor Elia mengalami Kristus sebagai pengalaman pribadinya itu? Kan tadi kan perjawabannya yang tantangan terbesarnya yaitu tidak mengalami Kristus sendiri kan. Iya, of course. Ya. Mungkin bagi teman-teman spirit nurse, supaya nggak salah ngomong, spirit nurse bener ya. Betul. Yes. Yang mungkin
pernah dengar gitu kan, when I grow up dan lain sebagainya. Otomatis I had my rebellious moment. Me and my brothers gitu kan. Kita punya momen-momennya nakal, kita punya momen-momennya badung, kita punya momen-momennya kayak we don't even care about who God is gitu. Iya, soalnya kan kadang kita berpikir kalau biasanya kalau orang tua pendeta, anaknya biasanya jarang mau jadi pendeta. Ya, itu. Tapi this family is different. Yeah, that's the thing. Nah, kalau aku boleh cerita ya, the moment I experience God personally nih ya, cerita-ceritanya gitu ya, nggak usah panjang lebar, tapi beberapa momen lah. Waktu high school, otomatis kan kita ya punya momen rebel, terus punya harapannya, keinginan-keinginan kita sendiri gitu kan. Nah, sering kali nih ya, ini aku cerita aja singkat, dulu kan aku sering bolos gitu dari sekolah. Nah, karena aku bolos, aku yang biasanya jemputin teman-teman. Semua aku jemputin, jadi satu mobil kita. Oh iya, diajak bolos semua ini. Semua memang grup bolos gitu kan. Jadi kita tuh bisa kayak satu mobil tuh bisa penuh 12 orang gitu kan, 13 orang. Dan kita kadang keluar kota, terus waktunya pulang, aku pulangin semua teman satu persatu gitu kadang, atau gantian mereka yang pulangin aku gitu kan. Nah, nggak jarang di momen setelah itu gitu kayak sendirian gitu. Itu momen kayak Tuhan tuh ngingetin gitu loh. Kamu mau ngapain dengan hidupmu gitu. Ntar ke depan lewat high school ini, SMA ini kamu mau ngapain gitu. Nah, nggak jarang juga kadang my dad itu selalu ngingetin kita, kamu itu hidup karena gerejanya Tuhan. Kamu bisa ada hari ini karena gerejanya Tuhan. Kenapa nggak kamu kasih hidupmu untuk melayani Tuhan dan gerejanya, kayak gitu-gitu kan. Nah, di situ tuh walaupun kita tuh lagi momen-momen kayak aduh Tuhan nggak Tuhanan gitu kan, tapi itu kayak datang gitu ke kita gitu. I think it's Holy Spirit loh. Itu yang kayak coming to me gitu kan, kayak set gitu ngingetin di kepala. Tahu-tahu ada little conversation kayak gitu di hati gitu kan. Menurut aku tuh kayak itu Holy Spirit banget lah kayak gitu. Nah, terus setelah itu waktu kita mulai decide gitu ya untuk take up the call, going to Bible school gitu kan. Itu kayak suddenly itu kayak it's just really Holy Spirit, kayak Tuhan banget gitu. Ini jujur aja, aku tuh nggak pernah zaman SMA ya. Buku kita terima kan dulu, inget nggak waktu zaman SMA terima buku ya, hari pertama kelas baru we all receive new books gitu kan. Buku baru kita masukin dalam tas, aku taruh di belakang mobil. Dan mulai hari itu sampai akhir tahun kelasnya nggak pernah aku keluarin dari belakang mobil. Wow. Jadi urusan baca nggak ngerti, urusan homework aku juga nggak ngerti, urusan exam nggak ngerti. Tapi waktu aku say yes untuk berangkat sekolah Alkitab, itu kayak suddenly itu kayak Roh Kudus tuh kayak kasih kita tuh kemauan untuk baca. Nyontek yang dulu almost every day kita nyontek. Tapi di momen itu kayak nggak satu kali pun kita nyontek. Padahal di sana tuh lebih open gitu kan, kayak the professor tuh kayak, okay guys, exam, you go ahead, and then he leaves the room. So sebenarnya aku tuh bisa banget nyontek, tapi kenapa kok nggak mau gitu kan? Jadi sampai kayak di momen tuh aku merasa aneh dengan myself gitu, dengan diriku sampai wow, kalau ini nggak Tuhan gitu loh. Dan di momen-momen itu aku inget ada satu momen di mana di retreat itu ya, kita semua tuh yang rindu dibaptis oleh Roh Kudus gitu kan. Nah, waktu aku membuka diriku, aku tuh nggak dapat karunia itu. Tapi yang terjadi adalah waktu setiap malam aku doa, bukan karena harus loh ya, tapi entah gimana tuh kayak ada kerinduan gitu. Setiap malam mau doa, dulu padahal nggak pernah doa gitu. Nah, ini tahu-tahu bisa rindu gitu. Dan di momen waktu lagi doa sendirian, justru kayak Holy Spirit itu yang datang dan membaptis aku secara pribadi. Nggak dijamah orang, nggak disentuh orang, bukan di sebuah event, nggak ada euforia, nggak ada musik, nggak ada apa-apa. It's just me and God. So kayak momen-momen itu kayak, kayak aku cerita mulai di mobil sampai sebelum berangkat, sampai waktu aku mulai awal-awal tahun belajar sekolah Alkitab. Ya itu momen-momen aku kayak ngalamin Tuhan secara pribadi, dan that's the moment istilahnya apa ya? Ya aku tahu bahwa ini bukan cuman Tuhannya papa mamaku atau engkongku gitu kan. Tapi ini this is my own God, my personal encounter gitu loh. Dan Pastor itu yang aku juga sering sampaikan ke teman-teman gitu loh. Pastor Elia, cuman mau make sure aja. Waktu itu Pastor Elia cerita di sana lebih bebas, itu berarti sedang posisi di Kanada itu ya? Ya, setelah after
high school kan akhirnya Ya, my dad talk to us about pentingnya melayani Tuhan, Tuhan itu. Nah ini satu kalimat nih ya yang buat aku bener-bener maksudnya itu kayak mau saying yes. Jadi gini, senakal-nakalnya aku gitu kan, kadang kalau orang bilang gini, wah anak pendeta badung, aku malah marah gitu biasanya. Jadi kayak gitu, jujur, anak pendeta nakal gitu, biasanya tuh loh ya kalau dulu ya aku samperin pasti kita berantem gitu. Nah, tapi satu momen my dad tuh pernah bilang gini, kalau perusahaan cari manajer itu banyak banget yang mau daftar. Tapi kalau Tuhan cari pelayan itu nggak ada yang mau. Nah, senakal-nakalnya kita tuh kayak kita tuh nggak terima gitu. Tuhan kalau memang nggak ada yang mau ya kita aja gitu. Itu salah satu yang membuat aku gitu akhirnya kayak ya udah Tuhan kalau nggak ada yang mau ya kita ini aja gitu. Kayak Tuhan nggak perlu kita bela, tapi di momen itu kayak kita kepingin ngebela Tuhan, tapi itu udah jadi cara Tuhan untuk pakai kita dan betul. bring us closer untuk taking up the call gitu loh. So ya itu yang ya itulah terus akhirnya sampai momen kita berangkat dan di sana Tuhan proses kita personally gitu lah. Kita juga wondering Pastor Elia, itu waktu tinggal di Amerika, di Kanada itu dengan di Surabaya, di Indonesia, apakah ada perbedaan, tantangan budaya, culture shock, atau... Tapi sebelumnya juga justru kepingin tahu, kenapa kok harus balik lagi ke Indonesia? Biasanya kalau sudah tinggal di luar negeri itu jarang loh anak muda itu mau kembali lagi ke Indonesia. Yeah, that's a good questions. Dua-duanya good questions. So aku jawab dulu yang pertama ya dari Harry dulu ya. Beda budayanya apa? Nah ini jujur aja nih. Sebelum berangkat jujur aja, my English tuh very 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 bad. TOEFL aku kalau ada satu tempat ya, itu dia yang punya itu ownernya itu she's one of the leader in one of the church in Surabaya juga. So kalau hari ini dia dengerin khotbah kita atau lihat kita itu dia biasanya gini, selalu kalau ketemu, I cannot believe kamu tuh graduate and you are a pastor now. Karena waktu tes TOEFL zaman dulu kan requirement-nya TOEFL kan. Lain sama zaman sekarang kan. Nah, TOEFL kita itu dulu harusnya misalnya minimumnya itu 500 atau 550. I don't even pass 200 gitu. Wow. So it was so bad. Sampai waktu kita berangkat itu, kayak orang bodoh banget gitu loh. Orang ngomong saya nggak ngerti, saya ngomong orang juga nggak ngerti. Apalagi waktu itu komunitasnya komunitas bule gitu kan. Jadi, I was so stressed. Maksudnya itu bener-bener stres banget. Saya ngomong dia nggak ngerti, tapi dia ngomong aku juga nggak ngerti. Kayak orang bodoh banget gitulah. Nah, di situ aku stres banget. Apalagi kan kalau bule kan beda ya sama orang Asia dan bergaulnya, care-nya itu agak beda gitulah. Even though we can adjust lah, pasti after a while we can adjust. Dan di sana kan lebih casual. Gereja itu kalau summertime they wear shorts and t-shirts gitu, malah sebagian tank top kayak gitu, itu which is hal yang biasa banget. Ya. Nah kalau kita kan musim panas pun harus pakai jas gitu. Lah I come from that kind of tradition juga gitu kan. Sampai kadang orang-orang bule yang ke gereja kita tuh dulu gini, are you guys not so hot gitu. Di luar tuh udah panas kayak gitu, kalian pakai jas kayak buat kita tuh kayak spring sama fall gitu. So it's itu budaya yang membedakan ya dibanding waktu kita sebelum berangkat itu. Nah, pertanyaannya yang kedua, kalau kok mau pulang kenapa? That's a good question. Yang terjadi malah gini, ini aneh nih. Waktu kita mau pulang nih udah for good kan, Mei 2006. Aku ingat kita tuh stop by di Los Angeles. Terus ada satu keluarga mau jumpain keluarga kita gitu. Ini my dad's long time friend gitu kan. Nah, waktu dia salaman, literally dia bilang gini, you are the answer of my prayer. Saya kaget. Wow. Saya tanya gini, doa apa Itu orang Indo yang udah lama di sana. Dia udah kayak years and years di sana. My family hasn't seen him for like 20-30 years gitu. Nah, so dia bilang gitu. Terus saya tanya kan, ini doa apa gitu. Terus dia bilang, I've been praying. Aku ini berdoa untuk orang pastor muda yang bisa ngejembatanin antara Indonesian yang old people sama second generation yang born di Amerika gitu. Karena itu gapnya tuh nggak ketemu dah. Mereka tuh udah nggak ketemu banget. Rata-rata
mereka terhilang dari gerejanya dan komunitas papa mamanya. Dan gitu. sering sekali seperti itu malah. Banget sampai sekarang gitu. Nah, waktu dia ngomong gitu, waduh gimana ya? Bahkan dia bilang gini, kalau you okay, dia bilang, leave all your stuff, dia bilang semua koper-koper kamu tinggal. Kita carikan dari gereja, kan cariin kamu kayak apartemen, kita sewain mobil. Kalau kamu mau sekolah lanjut S2 Bayola, silakan dan lain sebagainya, itu bisa kita aturkan semua. Wow, kayak secara daging, secara manusia, of course kan siapa yang nggak mau? People, like the American dreams. Dan kita udah kayak ngerti banget kan di momen itu kan, the American lifestyle dan lain sebagainya itu gitu loh. It was a big temptation sih, jujur aja. Godaan yang gede banget. Gimana nih Tuhan? Secara mikir kesempatan ya kesempatan. Secara mikir Tuhan buka jalan ya Tuhan buka jalan. Kalau mau dikonteksin Kristenan kayak gitu kan juga bisa gitu kan. Nah, tapi terus di momen itu aku sama waktu itu ada my dad, juga ada my uncle, they're all pastor. Nah, two of my uncles waktu itu ada juga gitu. So, aku bilang sama mereka, ini ada kayak gini gimana nih? Can you pray about this? Oke, terus ya mereka bawa dalam doa. In the next 2 days gitu di breakfast gitu aku tanya, what do you guys feel gitu. Aku panggil om aku itu kan ada yang namanya, ya kita panggilnya empek lah apalah dan sebagainya gitu kan. Like, how do you feel gitu. My dad sih bilang, rasanya Indonesia. My other uncle said Indonesia. Deep in my heart. Langsung kaget dong. No. Deep in my heart, I already know Indonesia. Oh iya? Ya. Maksudnya gini, deep in my heart, I don't even maksudnya itu kayak, kalau kepingin ada lah ya manusiawi ya. Tapi nggak ada kayak strong callingnya gitu. Untuk stay gitu. Nah, walaupun di satu sisi secara kayak make sense-nya akal manusia kayak I grew up in the kayak kok budaya bule. All my friend bule semua waktu itu. So untuk lanjut just move different kayak state gitu aja kan it's easy gitu loh. Tapi justru deep in my heart gini, enggak Indonesia. Wow. Malah remanya aku dapat gini sih. Lot boleh pilih Sodom dan Gomora, ya. Abraham pilih tempat yang kelihatannya nggak sehijau Sodom dan Gomora, tapi dimanapun dia ada, selama dia beserta Tuhan di sana, Tuhan beserta dia, that's heaven. Dan dia berbuah di sana, dia efektif di sana gitu. So ya waktu itu akhirnya kita pilih. Kita bilang sama itu sih kayak, no, I don't think our calling is here, but our calling is Indonesia. Wow. So, pulang, bahkan nggak merasa kayak tergandolin, nggak juga. Itu sebenarnya kayak suatu keputusan yang sulit kalau buat beberapa orang, tapi ternyata buat Pastor Elia sendiri satu keputusan yang gampang banget karena sepertinya callingnya sudah di Indonesia ya. Iya, that moment ya, that season ya, sampai after gitu. Itu kan I hang out with bunch of my high school friends gitu kan, terus mereka dengar ceritanya gitu ke sebagian teman-temannya, goblok kamu bro, orang mau cari kesempatan, mau cari pengalaman gitu kan, experience gitu kan, kita aja kepingin bro, kamu kok nggak mau gini. Ya udahlah, tapi well what can I say gitu loh, maksudnya well the calling is different, mau bilang apa gitu. Ya gitulah, but I don't regret the last 15 years. Menurut aku sih ya, it's been the most fruitful years in my life. I mean with God God a lot, everything happens for reasons and He use it for His glory, and His maximum glory lah gitu. Iya. Pastor Elia, semua spiritus pasti tahu kalau Pastor Elia ini masih muda, dan kita sudah tanya tadi usianya Pastor Elia. Yes, masih muda. Dan kita wondering, kita penasaran ini. Momen apa dulu usianya dia berapa? Pengalaman apa yang paling berkesan selama melayani sepanjang Pastor Elia melayani sampai saat ini? Tetapi sebelum dijawab, kita break terlebih dahulu. Yes, nanti kita akan balik lagi setelah beberapa pujian berikut ini ya. Nanti kita akan bincang-bincang lagi dengan Pastor Elia. Tetap di Spirit. Tuhan
pernah terlambat dan tak pernah terlalu cepat. Tuhan selalu tepat waktu dan tak pernah Dia ingkar janji. Kuasa-Mu sungguh tak terbatas, keajaiban-Mu tiada batas, kasih-Mu tak terselami. Aku kan bersandar dan mengandalkan-Mu, Yesus. Kejayaan-Mu tiada batas, kebesaran-Mu tiada batas. Sebab bagi-Mu Tuhan tiada yang mustahil, ku aman dalam-Mu. Tuhan tak pernah terlambat dan tak pernah terlalu cepat. Tuhan selalu tepat waktu dan tak pernah Dia ingkar janji. Kuasa-Mu sungguh tak terbatas, keajaiban-Mu tiada batas, kasih-Mu tak terselami. Aku kan bersandar dan mengandalkan-Mu, Yesus. Kejayaan-Mu tiada batas, kebesaran-Mu tiada batas. Sebab bagi-Mu Tuhan tiada yang mustahil, ku aman dalam-Mu. Aman di dalam-Mu, aman di dalam-Mu, safe in Your hands, safe in Your guidance. Kuasa-Mu sungguh tak terbatas, keajaiban-Mu tiada batas, kasih-Mu tak terselami. Aku kan bersandar dan mengandalkan-Mu, Yesus. Kejayaan-Mu tiada batas, kebesaran-Mu tiada batas. Sebab bagi-Mu Tuhan tiada yang mustahil, ku aman dalam-Mu. Sebab bagi-Mu Tuhan tiada yang mustahil, ku aman dalam-Mu. Sebab bagi-Mu Tuhan tiada yang mustahil, ku aman dalam-Mu. Kemuliaan bagi Yesus yang luar biasa. Spirit, Spirit, Spirit. Kita kembali bersama dengan Pastor Elia di The Inspirator. Program yang ditunggu-tunggu semua anak muda Surabaya, yaitu
kita menghadirkan sosok-sosok tokoh-tokoh yang menjadi inspirasi kita semua. Dan sebelum break tadi saya bertanya satu hal, pelayanan, pengalaman momen paling berkesan saat melayani selama Pastor Elia mulai dari bertemu dengan Kristus pertama kali sampai sekarang. Pengalaman apa Pastor Elia yang bisa diceritakan kepada semua Spiritness? Banyak ini mesti. I have a lot, honestly. Tapi satu hal yang highlighting my personal walk with God, kalau aku boleh bilang gitu ya, itu adalah momen-momen ketika Tuhan selalu nantang aku untuk janji iman. Oh, Ya, itu honestly waktu kita doain orang sakit sembuh, that's amazing, that's miracle. Waktu kita ngelihat orang berkesusahan, marriage couple berantem, berantakan, dipulihkan, it's amazing gitu. Tapi satu hal yang kayak highlighting banget dalam kehidupanku adalah waktu Tuhan tuh panggil momen-momen untuk kita janji iman itu. Salah satu contoh ya, waktu itu kita belum punya rumah ya, I mean personally gitu kan. Tapi di momen itu Tuhan udah kayak panggil, ini ada leader berangkatin ikut Hillsong Conference gitu. So I was like, Tuhan maksudnya kayak biayain tiketnya gini dan sebagainya kayak gitu. So I was praying about it and my family was praying, maksudnya my wife was praying gitu. And then yeah, we felt strongly called. Jadi ya udah, we decided. Padahal waktu itu aku belum pernah ajak keluargaku juga gitu, kayak my personal family gitu ya, gitu. So ya itu adalah momen-momen kayak yang highlighting my walk with God. Gitu. Wow. Terus 2016 waktu gereja mulai building of faith ya, janji iman untuk pembangunan gereja. Waktu itu aku juga belum masuk rumah sih jujur aja. 2017-nya baru aja pindah gitu. And then my wife was pregnant untuk anak yang ketiga gitu. So anak yang ketiga itu jujur aja aku kayak agak istilahnya secara manusia gitu ya, agak gimana nih Tuhan, cost-nya dan lain sebagainya. Kalau tadi kita ngobrol-ngobrol tentang momen low, momen down, Yes. itu salah satu my low moment gitu loh, kayak aduh Tuhan, bisa nggak aku ini? Kadang karena walaupun kita ini mungkin orang otak kanan, tapi kita juga grow di otak kirinya gitu kan. So we are thinking ahead, kayak kuliahnya 3 anak gimana, nikahin 3 anak gimana, nyiapin buat mereka gimana. So itu kayak overwhelming kan. Jadi kayak rasanya itu kayak kegedean banget gitu loh. Iya, kayak kegedean banget gitu loh tentang masa depan ini gitu. Tapi anehnya ya, honestly loh, waktu itu kan I was so down kan. Terus aku buka kita ada program namanya Love the Bible, baca Alkitab tiap hari. So aku buka yang hari itu punya, yang memang urutan gitu kan, urutan gitu terprogram. Aku buka dan message-nya tuh simple, something we all know, orang Kristen tahu. Kalau burung di udara dipelihara, bunga bakung di padang dipelihara, kamu lebih dari burung gitu loh. Wow, aku nangis banget, aku nangis sampai aduh Tuhan, tapi I feel relieved gitu. Kayak lega banget gitu loh. Dan di momen itu Tuhan kayak ngingetin gitu loh. Kamu mikir ke depan tuh gak apa-apa. Cuman kan ini kan anakku, bukan cuman anakmu gitu loh. Aduh, aku lebih nangis lagi gitu. Jadi kayak oke, yes benar sih Tuhan. Maksudnya my kids are your kids gitu loh. Tuhan yang pegang hidup mereka, Tuhan yang akan gendong mereka gitu. So, yes I do my part, but God will do His better part for me gitu kan. Nah, 2018-nya itu Son of Praise juga tahun itu kita ada traveling ke Amerika ya, dari East ke West dan lain sebagainya, kita bikin konser tour di sana. 2018-nya pulang, one of the thing God asked itu adalah salah satu barang yang jadi investasiku gitu loh. Itu kan sebagai pria gitu kan, kita punya investasi gitu kan, kita mikirin untuk kedepannya dan sebagainya, justru kok Tuhan minta itu gitu loh. Aduh, kayak itu nangis banget, maksudnya itu udah benar-benar. Tapi kalau ditanya my personal experience, you know, yang highlighting my walk with God in the last 15-16 years, ya itu. I mean semuanya itu indah ya, maksudnya lihat orang sakit sembuh,
orang kesusahan dipulihkan, ya itu semua indah gitu. Tapi yang lebih challenging buat aku adalah di tengah-tengah semua yang Tuhan izinkan, are we growing to be more like Jesus gitu loh? Is our heart still open? Karena memang kalau keadaan-keadaan yang berat seperti itu ya, memang membuat kita itu sebenarnya lebih dekat sama Tuhan ya. Itu kan momen-momen itu kita lebih lagi intim dengan Dia ya. Tapi kalau dalam perjalanan hidupnya Pastor Elia sendiri, pernah nggak sih dalam tanda kutip nyesel aku jadi pendeta ini? Enggak, kalau itu enggak pernah. Nggak pernah ya. Jadi semua yang dihadapi itu memang tanpa penyesalan. Memang aku suka sama apa yang Tuhan sudah berikan dalam hidup aku gitu ya, terutama jadi pastor ini gitu kan. Iya kita harus tahu ya, maksudnya gini, kan kalau kita sendiri kan kita ngajar gitu kan, understanding who you are gitu kan, who I am gitu kan, termasuk who I am itu identity kita in Christ gitu kan. The Son of God, we are chosen, we are forgiven, we are blessed, and we are saved by grace, dan semuanya itu kan. Tapi juga identity kita di dalam Tuhan itu termasuk our calling gitu. Ya kan? It's including my calling gitu. I know I'm called to be pastor gitu. So I cannot compare my life dengan business people, my friends. Gak bisa. They drive Ferrari gitu kan. I cannot compare. Karena I know that's not my calling to drive Ferrari. My calling is to reach people and save people. Itu aja sih, jujur aja. Honestly, kalau kepingin ya kepingin lah gitu. Tapi nyesel enggak gitu. Misalnya teman-teman yang kan kita banyak bergaul sama orang di luar gereja gitu kan. Bahasanya juga bukan bahasan gereja gitu kan. Apalagi kita punya hashtag Church for Sinners kan, gereja untuk orang berdosa gitu kan. So kadang kita lihat, keren banget ya mereka bisa gini. But it's their life, it's okay. We're happy for them. Tapi ya this is our life. Ya inilah panggilan hidup kita. So berpadanan dengan panggilan kita aja gitu ya. Gitu. Anyway, kita semua tahu Pastor Elia ini juga penyanyi kan, jadi pencipta lagu. Apakah, pertanyaan berikutnya, apakah momen-momen yang tadi Pastor Elia ceritakan itu jadi inspirasi waktu Pastor Elia menciptakan lagu, atau momen-momen itu malah bikin down atau menjadikan tambah nggak bisa, kalau nggak bisa buat lagu. Iya betul. Of course lah, kita semua bisa bikin lagu dari momen-momen musim-musim kehidupan kita gitu kan. Yes. Tapi kalau aku ya sama my brothers ya gitu, and the Son of Praise team, nah itu kan banyak orang gitu. Kalau bikin lagu pasti ya punya momen-momen low, momen-momen down gitu ya kan, biasanya dari situ keluar inspirasi lagu gitu kan. Nah kalau aku boleh bilang gini loh, apalagi kita ini nulisnya lagu rohani ya. Kita kan bukan nulis lagu lebay. Kita ini nulisnya honestly ya. Kalau aku workshop, kita kalau Son of Praise lagi workshop, kita akan sampaikan ini. Kita ini bukan nulis lagu lebay, tapi kita ini nulis about God, His truth, and His love. Karena kan Yohanes bilangnya gini, He is full of grace and full of truth. Nah, di momen kita down, He picks us up. Waktu kita jatuh, Dia angkat kita, moment of grace. Tapi kan kita juga perlu bicara the truth gitu loh. Sehingga nulis lagu itu nggak hanya tentang waktu kita low terus. Emang orang Kristen harus low terus? Yes. Dalam arti kan gini loh, Tuhan kita itu yes dia mati, tapi 3 hari kemudian dia bangkit. Kenapa nggak nulis lagu based on his victory? Berdasarkan kemenangannya. Apalagi kita tuh berdoa minta kemenangan. Kita sebenarnya bukan doa minta kemenangan, kita berdoa di atas kemenangan. Karena apa? Tuhan kita tuh udah menang gitu loh di atas kayu salib. So saya tahu banyak teman-teman penulis lagu rohani yang mungkin mereka kayak harus karunianya, talentanya, personalitinya harus lewat momen, dia lihat orang sad gitu kan, lihat kematian, lihat apa gitu. Tapi kalau mau bicara biblically, the truth, kita nggak harus nunggu lihat momen kematian, karena ada momen victory juga gitu loh, bisa ngikutin ya. So kita nulis lagu itu bukan hanya waktu lewat musim-musim low, enggak. Tapi kebanyakan lagu kita itu ditulis dari ini, rema yang kita dapat dari gereja. Dari rema. Jadi misalnya kan kalau kita di gereja kita kan serial kan.
serial. Nah, kadang dari rema itu Tuhan bicara apa gitu. Ya udah itu yang kita tulis. Jadi nggak nunggu harus low terus, kan kasihan dong ikut Tuhan low. Jadi kalau kayak gitu bisa ciptain lagu terus dong. Of course. Terus menerus. Karena tidak berhenti. That's what makes us different kan. Kita nih worship is not about us loh. Sorry ngomong loh ya. Betul. Maksudnya it's not just about me feeling down and then me diangkat Tuhan. Masih me centered banget gitu loh. Tapi kan harusnya kan kayak worship is about God. Who God is for us gitu kan, yang ngerti maksud aku ya. And who we are in God. So waktu kita nulis lagu itu ya it's about God, about the truth about Himself gitu loh, bukan tentang kitanya gitu loh. So, wah ini dengar-dengar juga bisa nulis. Hah? Gimana? Dengar-dengar juga kan kalau yang terakhir ini juga lagu yang diciptain yang baru, album yang terbaru, itu kan juga berarti sesuai sama temanya ya? Ya kurang lebih. Rata-rata kita itu selalu ambil dari tema dan rema yang kita dapat. Makanya kayak judul album I Am Blessed itu pernah jadi rema kita juga. I am loved, I am apa itu? I am alive, kayak gitu-gitu itu. Jadi benar-benar jadi dari tema kita semua kayak gitu. Rata-rata loh ya. Jadi kalau ditanya nulis lagu nggak hanya dari musim low, tapi di musim high pun kita tetap bisa nulis the truth about God gitu loh. Karena kan worship music is about God, bukan tentang aku loh, paham ya maksudnya ya. Betul. Bukan tentang Elia, bukan tentang Song of Praise yang nulis, bukan. Tapi it's about God gitu loh. Karena menurut kita lagu itu kan firman yang diulang-ulang. Bukan baper kita yang diulang-ulang, bukan feeling kita yang diulang-ulang. Ngerti maksud aku ya? Nah, honestly kalau workshop Son of Praise, I will throw this. Pasti aku keluarin ini. Supaya apa? Supaya teman-teman yang nulis lagu itu nggak hanya cuman waktu nunggu kamu lonely atau nunggu kamu feeling sad atau kamu bikin set of your life gitu kan sedih gitu. Kayak ngapain gitu loh gitu. Tuhan kita itu udah menang di atas kayu salib. And we need to speak about it gitu loh. Yes, dan ini mungkin tidak banyak orang tahu ya. Mungkin di luar sana orang taunya pencipta lagu, ya ada momen-momen dia sedih dia bikin lagu, momen dia happy dia bikin lagu. Tapi satu hal yang kita pelajarin dari Pastor Elia ini luar biasa. Tidak hanya momen-momen aja kalian bisa bikin lagu, tapi rema yang kalian tangkap dari firman Tuhan, rema yang kalian tangkap dari membaca firman Tuhan, itu semua bisa menjadi satu pujian. Wah, ini ada pujian baru ini yang diciptakan oleh Pastor Elia. Tapi nanti kita akan balik setelah satu pujian berikut ini, beberapa pujian berikut ini, kita akan balik lagi bersama dengan Pastor Elia, dan dia akan menyanyikan satu pujian baru buat kita. Tetap di Spirit. Selalu setia memenuhi keperluanku, tak pernah dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Memenuhi keperluanku.
Spirit, Spirit, Spirit. Balik lagi The Inspirator bersama dengan Justin, Harry, dan narasumber kita pada hari ini adalah Pastor Elia Sutopo. Dan seperti yang tadi Justin sudah kasih tahu, wah ini penggemar Sword of Praise, ayo merapat ya. Ini waktunya kalian mendengarkan pujian baru dari Elia Sutopo. Judulnya Pembuat Mujizat, benar ya Pastor ya? Iya. Nah ini katanya barusan keluar ini beberapa hari yang lalu, dan ini masih panas-panasnya berarti. Mari kita dengarkan live langsung dari seorang Pastor Elia Sutopo yang menyanyikannya. Silakan Pastor Elia. Oke. Well, Spirit Nurse, ini lagu ini judulnya adalah Pembuat Mujizat, not by me tapi by Son of Praise. Yang nulis adalah my sister Eliseba. Eliseba. Ya, Eliseba. Dia yang nulis yang berikut ini. Karena kan kita nulisnya ganti-gantian gitu kan. Bersama-sama. Jadi next time kita undang Eliseba ini, kita undang Eliseba mesti tanya ini, inspirasinya membuat lagu Pembuat Mujizat. Nanti jawabannya sama, dari Rema. Well, kita kan dimuridin di rumah yang sama. Jadi ya pemahamannya kurang lebih juga sama. Tapi kalau ini dari personal walk dia sih, ini jadi dari pengalaman dia. Kalau udah lihat YouTube-nya akan tahu. Jadi ceritanya dia itu kan divonis nggak bisa punya anak, karena saluran kandungannya dia itu terbuntu semua gitu. Kita sendiri tahu waktu itu dia habis treatment Jakarta, dia pulang dia cerita gitu bagaimana harusnya tuh. Kalau dioperasi it will cost kurang lebih 150 sampai 200 juta gitu. Wow. Nah, ya keluarga sih mendoakan ya. Dan kita juga ngobrolin kan akan seperti apa ini tindakannya gitu. Tapi waktu didoain belum ambil keputusan operasi, sudah hamil duluan. 1 bulan dia hamil duluan. Wow, Justin amazing gini. Waktu ngelihatnya gini, wih, jarang ya orang video klip itu sambil hamil kayak gini. Dia kan hamil cukup besar kan sekarang kan. Yeah. Wow, ini jarang-jarang orang yang take vokal mau di video untuk bikin satu musik gini dalam keadaan hamil. Wah, ini keren banget. Iya. Jadi ini cerita dia beneran, dan kemudian kita juga compile ya cerita-cerita mujizat yang dialamin oleh orang-orang di gereja gitu. Jadi kalau lihat ciptalah membuat mujizat ini. Yes, ya walaupun in the end ya Yesus mengasihi kita aja udah mujizat. Yes. You know? Dia mau mati bagi kita itu mujizat gitu loh. Dia mau ke dunia buat kita itu juga mujizat gitu. Tapi ini ya cerita pengalaman Eliseba dan teman-teman yang ada di gereja gitu ya, dan kemudian dimasukin dalam lagu gitu. Oke, aku nyanyiin ya. Yes. Di dalam kelemahanku sempurna kuasa-Mu, hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepadamu yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati, yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati, Kau pembuat mujizat sejati. Wah, luar
luar biasa. Senang banget ya. Sebenarnya lagu-lagu dari Song of Praise itu tidak hanya enak, tetapi juga gampang sekali untuk kita cepat mempelajarinya. Dan itu yang sebenarnya disukai oleh gereja-gereja. Karena jemaat kadang kan kalau mereka dengar pujian yang terlalu sulit, karena itu susah juga mereka kan nangkap emosinya, mereka juga susah juga untuk bagaimana sih lagu ini dinyanyikan gitu loh. Tapi kebanyakan lagu dari Song of Praise itu sangat-sangat ringan, sangat-sangat nyaman, dan gampang sekali untuk kita familiar dengan musik ini. Ya kan? Buktinya tadi Pastor Elijah sudah nyanyi aja, beberapa spiritnya sudah mulai ikut bernyanyi. Justin aja ikut bernyanyi. Thank you. Karena musik-musik yang sangat enak sekali untuk kita dengarkan, musik-musik yang sangat ringan untuk kita nyanyikan, dan hampir semuanya itu memang bercerita tentang kebaikan Tuhan, mujizat Tuhan, bercerita tentang Tuhan lah, intinya seperti itu. Dan kalau dari lagu ini sendiri, Pastor Elia, pembuat mujizat, kan kalau Pastor Elia tadi bilang pembuat mujizat ini sebenarnya ya pengalamannya dari Elisheba ya. Elisheba sendiri dan juga beberapa teman-teman yang lain yang juga cerita tentang mujizat Tuhan. Tapi kalau di gerejanya Pastor Elia juga remanya tentang ini kah? Saat-saat ini? Oh, di bulan Januari kemarin kita itu launching series yang jadi tema kita buat 2022 itu justru Build and Fight. Kita ambilnya dari Nehemia ketika mereka harus membangun kembali tembok, ya. Satu pegang alat bangunan, satu pegang senjata gitu kan. Nah, selama 2 tahun ini termasuk orang Kristen gitu kan, kita kayak wait and see kan. Ya wait and see lah bakal seperti apa pandemik ini, wait and see lah bakal seperti apa ke depan. Tapi we just feel like strongly believe it's time untuk gereja ya, mungkin khususnya gereja kita, not just wait and see, tapi untuk build and fight untuk itu. So build and fight in your marriage, in your relationship, in your work, in your ministry, spiritual life, build and fight 2022. Kalau temanya itu, jadi kita sempat kita ngebahas satu tema judulnya itu Miracle sih di bulan November kemarin. Lagunya memang ditulis di bulan-bulan itu juga. Iya. Pastor Elia, ini pertanyaan berikutnya ini agak berat ini. Aduh. Pastor Elia kan pelayanannya kita semua tahu bahwa Pastor Elia ini selain pengkhotbah juga pemusik kan, penyanyi. Worship leader juga. Ya betul, worship leader betul. Dan kalau Pastor Elia harus memilih. Wah, ini berat memang. Harus milih jadi pendeta, pengkhotbah, atau milih jadi penyanyi? Pendeta ya. Karena itu pasti panggilannya. Why? Kenapa kok? Karena jujur aja gini, memang we grew in music kan. Waktu SMA teman-teman yang guru kita mereka akan tahu kalau sejak SMA kita udah sering ikut festival-festival di level-level kampus gitu. Padahal kita tuh masih SMA. So kita tuh demen musik banget waktu itu. Tapi waktu kita berangkat sekolah Alkitab justru di situ itu kayak Tuhan harus istilahnya apa ya, memproses kita ya, kedagingan kita, die to self. Katanya supaya less of me, more of him gitu kan. Nah, so di momen itu kita banyak benar-benar kayak istilahnya itu apa ya, we have to lay our crown at the altar of God gitu. Jadi apa yang istilahnya itu jadi kebanggaan kita, jadi pride kita tuh benar-benar we lay down. Karena semua we love music so much. Waktu itu ya sampai waktu sekolah Alkitab itu, oh man, itu benar-benar proses banget. Karena jangan sampai kita tuh lebih cinta musiknya daripada Tuhan gitu, mungkin kali Tuhan maunya gitu. Iya, betul. Jangan sampai, karena jangan sampai kita tuh hanya suka nyembahnya lebih daripada Tuhannya gitu loh. Nah, makanya di momen itu kita merasa kita ini udah kayak diproses. Nah, kembali pulang 2006 sampai 2010 sebenarnya nggak ada Song of Praise loh. Mimpi itu nggak ada, visi itu belum ada, idenya pun nggak ada. Song of Praise kan semenjak 2009 kalau nggak salah ya. Yes. 2009. Jadi 2006 sampai 2009 akhir itu kita tuh fokusnya apa? Leadership.
penggembalaan, pemuritan, jiwa-jiwa. Itu terus. Sampai 2009, I guess in his time, whether we are ready or not, God make us ready kan, dia yang siapin kita gitu kan. 2009 akhir itu, dulunya itu solo album aku dulu jalan gitu. I felt the call, I work on it. Nah, waktu masuk, waktu mulai keterima label waktu itu, saya bawa punya Son of Praise. Ini yang album pertama yang I Live For You itu bukan? Yes. Album yang Benteng itu semua. Nah, so dulunya aku dulu yang create album, terus kemudian karena gereja ada visi ini juga, Son of Praise, ya udah aku bawa, kemudian aku sampaikan juga, nih Pak, kita ada produk ini. Begitu dia lihat loh, ini yang kita tunggu Pak, gitu. Wow. Nah, akhirnya I have to give up my yang solo album dan kita fokus untuk gereja karena kan ini lebih tubuh Kristus gitu ya, lebih majemuk bersama-sama, bukan tentang satu orang gitu kan. So ya udah akhirnya Tuhan angkat, Tuhan pakai Son of Praise lagu-lagunya ya sejak hari itu. So 2006 sampai 2009 awal tuh nggak ada loh itu visi itu, mimpi itu nggak ada. Wow. Ya, jadi kita ini bukan penyanyi. Serius. Panggilannya memang pastor ya, pendeta ya. Dan ini salah satu alat aja yang Tuhan pakai. Ya betul. Untuk kita bisa istilahnya gini, berkhotbah melalui lagu. Ini titipan Tuhan. So we were a singer. Saya bukan penyanyi ya. Saya juga bukan worship leader dulunya. Serius. Ya. Saya tuh enggak pernah nyanyi sampai gini tahun 2007 apa 2008. Jadi gereja kita itu dulu sering kayak misi ke desa-desa gitu ya. Satu waktu ini mau ke desa Jember, Ambulu. Pernah tahu nggak Ambulu? Ambulu. Daerahnya Jember sih itu berarti ya? Jember masih masuk lagi 1 jam lebih lagi Ambulu gitu. Dekatnya itu loh apa? Aduh aku lupa pantai apa tuh namanya sekarang. Nah di sana waktu itu kan mau pelayanan. Nah, WL ini yang om semua, yang kakak-kakak rohani ini pada nggak bisa semua gitu. Sampai aku dapat konfirmasi dari kakak aku sama ketua departemennya nih. Kalimatnya sama persis dan aku pikir gini, ini konfirmasi atau apa gitu ya. Pertama kalinya dalam hidupku akhirnya gini, ya udah nggak apa-apa, nggak ada yang WL, ya udah aku WL-in aja gitu. Dan hati kita kan karena kita nggak bisa nyanyi ya kita nggak tahu, pokoknya yang penting hati kita waktu itu kan cuma gini, orang ngalamin Tuhan, yang sakit sembuh. Mana nggak bisa nyanyi, wong main band sejak SMA ya bisa lah. Tapi nggak pernah nyanyi. I was just always behind the guitar. Oh iya. Serius, nggak pernah nyanyi gitu. Nah sampai 2008 itu pertama kali mau ini ke desa-desa gitu. Ya udah nggak ada yang bisa, gimana ya? Waduh, harus keluar dari comfort zone kan? Ya udah, I take up the call, and mulai dari itu kok akhirnya grow loh itu gitu. So I just imagine if I didn't say yes that time, you know. But yeah, that's a story. Aku bukan penyanyi, bukan ya ini titipan. Tapi memang semua orang yang biasanya kita juga mau punya keinginan untuk ya udah aku nggak apa-apa, kita mengembangkan setiap kapasitas yang kita punya, itu justru malah akan bertumbuh karena kan setiap talenta yang kita diberi kalau kita mau kembangkan kita akan terus bertambah terus kan, jadi tidak akan lepas dari satu hal. Dan ini cocok banget juga buat orang-orang muda, buat anak-anak muda yang di luar sana. Kalian kadang berpikir bahwa aku cuma bisa gini, aku cuma bisa gitu kan. Tapi kalau kamu mau mengembangkan hal yang lain, yang kalau tadi Pastor Elia sempat bilang keluar dari your comfort zone gitu kan, itu kamu bisa belajar banyak hal gitu loh, bahkan ditambahkan akan hal-hal yang baru yang tidak terbayangkan, tidak terpikirkan sama sekali. Dan itu mungkin akan bisa jadi pelajaran berharga ya buat setiap daripada kita juga, buat orang-orang muda di luar sana. Kita akan break sejenak. Nanti satu hal yang pengen Justin tahu sih sebenarnya yang menginspirasi. Jadi ada mungkin pribadi ataupun seseorang yang menginspirasi seorang Pastor Elia Sutopo menjadi seperti sekarang ini. Kita akan break dulu, nanti kita balik lagi setelah beberapa pujian berikut ini. Tetap di Spirit. Tidak
Spirit, Spirit, Spirit. Balik lagi di The Inspirator bersama dengan Justin dan Harry dan narasumber kita yang luar biasa, Pastor Elias Topo. Tadi kita sudah banyak bercerita ya bagaimana beliau dari sejak kecilnya, terus habis itu dia dipanggil menjadi seorang pendeta, terus bagaimana keadaannya sekarang. Dan yang tadi menarik yang Justin nangkep itu, Pastor Elias ini suka menceritakan tentang kehidupannya dia, bahwa dia mau melakukan segala sesuatunya untuk Tuhan. Segala sesuatunya pokoknya untuk Tuhan, untuk kemuliaan nama Tuhan. Tapi ada nggak sih sebenarnya seorang pribadi yang menginspirasi seorang Pastor Elia? Jadi mungkin orang itu, gara-gara aku lihat ini, aku favorit sama orang ini, jadinya bisa jadi seperti sekarang ini. Ada nggak sih Pastor Elia? Banyak ya, pasti ya. Inspirasi kan banyak kan, we learn from so many people gitu ya. Tapi satu orang ya yang istilahnya itu benar-benar make me who I am today gitu kan istilahnya gitu ya. Itu my grandpa gitu. Pastor Gersom itu ya? Yes. Dia kan tadinya orang yang nggak kenal Tuhan kan. Dia dari daratan Cina sana. Umur 3 bulan papanya udah mati. Dan keluarganya miskin di sana. Itu cerita dia. Umur 15 mamanya bilang, kan nama Cinanya Poguan Sin. Mamanya bilang, Sin, mama udah gak bisa kasih kamu makan, kamu harus pergi cari kerja. Jadi dia pergi kerja, bawa 2 potong pakaian, dia naik kapal, sampailah dia ke Indonesia. Wow. Langsung di Surabaya atau? Ya, Surabaya. Di Jalan Kapasan itu, dia kerjanya dulu bengkel sepeda. Dia nggak kenal Tuhan, dia kerja bengkel sepeda, usia 23, dia sakit keras. Waktu dia sakit keras, temannya bilang gitu kan, karena dia nggak ada siapa-siapa kan, dia kan seorang diri gitu kan. Nah temannya bilang gitu, kamu mau didoain nggak pendeta? Waktu itu ada pendeta mission dari Belanda, afiliasinya sama GPDI kalau nggak salah waktu itu, namanya pendeta Van Hessel. Nah Van Hessel ini akhirnya datang doain opa aku gitu. Dan dia sembuh hari itu. Langsung ditanya mau ikut Yesus nggak? Mau. Dia ikut Yesus, diajarin tabernakel. Jadi yang opa aku tuh tahu tuh ya tabernakel itu aja dan Alkitab. Orang dia nggak. Makanya berdirilah gereja tabernakel. Iya itu karena dia taunya itu aja. Ini orang nggak sekolah gitu. Tapi dipakai Tuhan luar biasa. Dan hidupnya ya bagaimana fathering dia nggak punya papa. Tapi dia sering bilang gitu bagaimana Alkitab Tuhan tuh jadi figur bapak buat dia. Yes. Jadi dia tahu caranya bagaimana membapakkan anaknya termasuk kita cucu-cucunya gitu. Jadi gaya hidup doanya, cintanya dia sama Tuhan gitu ya. Maksudnya I'm not fake lah, kita semua manusia lah. Keinginan daging ada gitu loh. Tapi dituntun Tuhan itu juga ada gitu ya. Loh, tapi memang sulit loh kalau kita membayangkan aja ya, memaintain 3 generasi berturut-turut untuk mereka sungguh-sungguh mencari Tuhan dan bahkan dalam tanda kutip mungkin tidak juga diharapkan menjadi pendeta benar-benar, tapi cinta Tuhan aja itu sebenarnya cukup sulit loh. Bukan hal yang mudah. Itu doa dia sih. I think part of it is not just his work, bukan, tapi karunia Tuhan ya. Tapi some of it Tuhan juga pakai dia gitu loh. Iya, kayak ini the chosen family gitu. Ya, kayak dia nabur benih ya ke kita, cucunya, anak cucunya gitu ya. And surprisingly loh ya, all my cousins also pastor loh. Nah iya. Serius loh, full time semua tuh, gila nggak? Maksudnya ya gimana ya? Ya mungkin tuh panggilan Tuhan buat kita gitu. Dan itu doa dia, karena dia kan orang yang nggak kenal Tuhan dulu. Dia juga kerja kok, dia pegang duit gitu loh. Tapi begitu dia ngalamin Tuhan pribadi, itu loh yang membuat dia itu menyala-nyala sungguh-sungguh sama Tuhan. Makanya ya buat teman-teman spirit nurse ya yang muda-muda ya, it's not just about your parents God or your grandma, grandpa God ya. Yes. Kan karena Jesus can be personal to you gitu loh. I pray that you encounter Jesus personally.
supaya you can say that Jesus is not just your mom's God, tapi it's your God. Yes. Gitu. So itu yang jadi kerinduan kita juga kan buat teman-teman semua. Pastor Elia, pertanyaan berikut ini susah lagi. Kok rasanya dari Harry ini pertanyaan susah-susah. Habis gini aku minum Ultra Flu dulu, bro. Silakan. Dari semua lagunya Sound of Praise, kan puluhan sudah lagunya. Pilih satu, kalau disuruh milih satu lagu Sound of Praise, yang mana Pastor Elia? Dan why? Kenapa pilih lagu itu? Wow. That's good one. Good one. Kalau aku boleh bilang ya, now in my season now, I will say lagu itu loh, apa namanya? Segala Perkara. Segala Perkara. Tahu toh? Itu lagu yang sangat-sangat sering kita nyanyikan. Iya. Kenapa? Karena gini, biblically it's powerful lagu itu. Firman Tuhan banget ya. Gitu ya. Tapi kalau kita lihat perikopnya ya, Paulus itu kan bilang apa sih? Lewat susah, lewat suka ya. Bukan aku telah mencapai semuanya, enggak. Gitu kan dia bilang gitu ya. Tapi aku tahu artinya kelebihan dan kekurangan, kayak bilang gitu. Aku tahu artinya enak dan enggak enak. Tapi in the midst of everything, segalanya dapat aku tanggung. Dalam Tuhan yang memberi aku kekuatan. Waduh, nyanyi dikit dong kalau gitu. Wah, ini seru ini. Ini kalau Segala Perkara sendiri ini yang ciptakan siapa ini berarti? Kalau Segala Perkara Pastor Elisa. Pastor Elisa yang ciptakan. Ya, Segala Perkara kunci apa ya? Aku agak lupa. Kalau nggak salah kunci E. Iya, coba ya. Refnya aja apa liriknya nih, ada waktu nggak ya? Ada dong. Lalu ada waktu, Pastor Elia. Oke, bentar. Biar nggak salah gitu, harus nyontek. Ini main musik juga bisa, nyanyi juga bisa, pendeta iya gitu ya. Apa sih yang kurang rasanya? Enggak lah, jangan gitu. Nanti kita salah loh. Pujian menjatuhkan nih, no. Oke, ntar ya. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Keren, luar biasa. Memang pujian-pujian yang diciptakan itu, kalau segala sesuatunya itu memang keluar dari hati, itu remanya luar biasa ya, kita nangkap ya. Kalau Pastor Elia melihat Pastor Elia sendiri, kira-kira 5-10 tahun ke depan, menjadi seperti apa Pastor Elia ini? 5-10 tahun ke depan. Memang kelihatannya cukup panjang ya, tapi kan time flies ya, cepat sekali kan waktu berlalu sepertinya. Iya.
That's a good question. Tapi kalau ditanya in the next 5-10 years, ini yang aku lihat loh ya. Nggak tahu kalau Tuhan punya rencana, kan kita nggak tahu. I will still be pastor, and we will keep reaching people strongly, and we will keep discipling people strongly, and we will keep reaching the sinners strongly. So that's what we will do in the next 5-10 years. Karena kita mau jadi orang-orang yang menjembatanin orang yang terhilang. And the Church for Sinners yang Alpha Omega Church punya is not just a hashtag, tapi it's a lifestyle. So mungkin kita di antara pendeta beda ya, nggak selalu kumpulnya sama orang gereja. We always hang out with the non-church people. And in the next 5-10 years the vision's not gonna change. Yeah. Karena Son of Praise ini titipan Tuhan, Allah Tuhan. Semua yang Tuhan izinkan, yes. Tapi in the next 5-10 years, we will keep reaching people. The non-church people, the sinners, we will keep discipling them and grow them. Yeah, to be God's leader. Wow. Itu sih yang akan kita lakuin in the next 5-10 years. It sounds boring, but that's the great commandment, Tapi kalau dalam Tuhan itu sebenarnya nggak ada kebosanan loh. Akan selalu ada hal yang baru yang kita bisa pelajarin. Challenging. Nah, masalahnya gini sih, jujur aja lah ya. Kadang dalam dunia Kristen tuh, apalagi kalau awam ya, mohon maaf ya. Kadang kan orang itu apa ya istilahnya, cari kayak momentum, sensasi gitu kan, euforia gitu kan. Can we create that? Yes gitu. Tapi jangan lupa kembali ke esensinya. Apa sih yang paling penting buat Yesus gitu? Karena nih ya, kalau aku boleh share nggak? Ada waktu nggak ya? Boleh, silakan. Teman-teman yang muda-muda ya, spirit nurse, kita semua nih, perhatikan gini. Kalau cuman tahu Yesus, kenal Yesus, nyembah Yesus, can I say bahwa gini, iblis pun juga bisa. Iblis kan tahu Yesus, kenal Yesus, nyembah Yesus. Loh, sebagian kita mungkin gini, ayatnya di mana? Coba lihat Markus 2, lihat Markus 6 gitu kan. Waktu dia nyembuhin orang kerasukan. Iblisnya bilang apa? Aku tahu siapa engkau. Yesus, anak Allah yang maha tinggi. Nyebutnya aja gitu, Jesus the Son of the Most High. Perhatikan gini, he knows, dia tahu loh. Benar gak sih? Tahu banget lah. Bahkan gini, kalau di Markus 6-nya malah gini. Orang kerasuan ini datang menyembah Yesus dan bilang apa? Kamu yang kudus dari Allah. The Holy One from God. Lu nyembah loh dia. Kalau kategori kita, definisi kita Kristen itu yang penting tahu Yesus, kenal Yesus, nyembah Yesus. Berarti iblis Kristen. Yo, bener gak? Ya kan? Seriously nih. Ini ngemplak semua anak-anak muda ini. I mean like we all have to grow. Yes. In our definition about Christianity. And we have to grow, not just becoming, I know Jesus. Yes. Well, I worship Jesus. If you worship God with Son of Praise, all those Christian songs is good. Makanya gini, kalau kita cuman jadi orang Kristen yang YouTube-an, kayak udah attend service, udah online, aduh gua nyembah, gua nangis gitu, iblisnya gitu. Gak kaget sama kok kayak aku. I also know Jesus, I worship Jesus. Kalau kita cuma berhenti sampai nyembah, iblisnya ketawa. Dalam bahasa Jawanya gini, podo ambil aku. Benar nggak? Right? Karena coba kita lihat Markus 6, dia nyembah Yesus dan bilang gini, kamu itu anak Allah yang maha kudus gitu. Benar nggak sih? Itu iblis loh, bayangin. Nah kalau kita cuma jadi orang yang cuma tahu follow online service, ya nyembah, nangis gitu kan, aduh ada bawang gitu kan, berkaca-kaca gitu. Iblis ketawa. Kayak ya dia mah nggak beda sama saya, sama aja gitu. Tapi ini juga bisa menjadi pesan-pesan buat anak muda di luar sana ini ya, spiritus khususnya. Of course. Tapi tahu nggak yang iblis nggak bisa lakuin? Ini yang iblis nggak bisa lakuin. Melakukan kehendak Tuhan karena cintanya Tuhan. Itu yang iblis nggak bisa lakuin.
So waktu kita tetap menjangkau jiwa-jiwa karena cintanya Tuhan bagi dunia, man, iblis nggak mau itu. Kalau bisa iblis apa? Udahlah gini lah, he will make a deal kok. I believe. Udahlah, I let you worship God. That's it lah, enjoy worship him, cry it's okay gitu. Bener nggak sih? Tanpa do anything, he will be so happy. Tapi begitu kita bergerak, memuridkan orang, membangun kehidupan, raising up leaders, bangkitin jiwa-jiwa, man, dia nggak happy. Karena itu yang dia nggak bisa lakuin. Melakukan kehendak Tuhan karena cintanya Tuhan. Tapi kalau cuma tahu, cuma kenal, cuma nyembah, sorry to say, sama kayak iblis. Kalau itu definisi kita Kristen, I will call him Christian devil. Maybe, right? Huh? Kalau itu definisi kita sebagai orang Kristen, sorry to say ya, berarti iblisnya Kristen dong. Keren. Makanya ya, bagi single ya, bagi single. Jangan cuma cari orang yang kenal Yesus. Jangan-jangan iblis gitu. Jangan cuma cari orang yang nyembah. Jangan-jangan iblis lu tahu, bener nggak? Tapi carilah orang yang gini, benar-benar cinta Tuhan dan melakukan kehendak Tuhan. Wah, ini to the point banget ini, Pastor Eli. Serius, bagi yang single, aku ini anak pendeta. Yang tahu Yesus, kenal Yesus, tahu. Tapi kalau hidupnya rusak, bisa nggak? Bisa banget. Bisa nggak aku di gereja angkat-angkat tangan keluar dari gereja Senin sampai Sabtu ngerusakin hidupnya orang? Bisa banget. I did it, gitu loh. Makanya nih bagi yang single ya, aduh jangan cuma dia sih ke gereja sih nyembah Tuhan. Come on, jangan-jangan iblis beneran. Beneran. Tapi yang ngelakuin kehendak Tuhan dan cinta Tuhan, and they will treat you like God. Karena apa? Dia cinta Tuhan yang ngelakuin kehendak Tuhan. So mungkin itu pesan-pesan kali ya buat teman-temannya. Jadi termasuk merubah cara berpikir kita anak-anak muda, the young generation, spirit nurse. Not just knowing Jesus, not just worship Jesus, but be the doer. Ya itu kan Alkitabnya bilang gitu ya. Not just a listener, but a doer. Begitu kita udah ngelakuin, iblisnya gemetar. Wah nih anak nih mulai ngampunin. Jadi dia nggak suka gitu loh. Bener nggak? Kalau cuman miskin kaya sakit sembuh, nah itu ya nggak perlu Yesus kok. Pesugihan dukun juga bisa, bener nggak sih? Tapi kalau orang pahit sampai bisa ngampuni, aduh, itu iblis nggak happy. Kalau orang dengki sampai bisa jadi mengasihi, mencintai, itu iblis setengah mati itu. He suffers to hear that, you know. Sampai orang bisa do the will of Jesus. Aduh, dia setengah mati suffer iblisnya gitu. Ya, so that's what I want to share lah. Ini keren banget memang kalau kita bisa tahu bahwa memang anak-anak muda zaman now mereka kadang berpikir bahwa dirinya sendiri sudah ke arah pribadinya sendiri, apa yang aku bisa, apa yang aku suka, apa yang aku ingin lakukan gitu kan. Dan kita berharap bahwa Tuhan mengikuti kehendak kita, bukan kita yang mengikuti kehendak Tuhan. Dan itu bagus sekali yang disampaikan oleh Pastor Elia tadi, dan itu sudah menjadi satu pesan yang menampar semua orang-orang muda bahwa tidak hanya kenal Tuhan, tidak hanya tahu Tuhan, tidak hanya nyembah ya kan, jangan-jangan itu devil. Oh iya, maksudnya itu buat kita pendeta juga loh. Loh, kita bisa loh kayak tahu Yesus, kenal Yesus, nyembah Yesus di gereja, tapi we are very evil. Kan bisa banget. Karena tidak melakukan firman-Nya, cuma asal memperkatakan juga tapi tidak melakukan firman-Nya. Exactly, gitu. Dan itu yang for me sih. I'm not saying this for everybody gitu ya. I mean like for everybody but also for me gitu. Yes, itu tidak hanya buat orang lain tapi buat kita juga secara pribadi gitu kan. Dan itu luar biasa sekali pesan yang disampaikan oleh Pastor Elia tadi, dan kita berharap untuk semua orang-orang muda di luar sana, untuk kalian spiritness di luar sana, kalian bisa menangkap satu rema yang tadi disampaikan oleh Pastor Elia, bahwa melakukan firman Tuhan itu adalah terutama dalam kehidupan kita. Walaupun kita kelihatannya masih muda ya, tapi kita perlu untuk melakukan itu, karena itu yang akan menunjang masa depan kita. Apa yang kau lihat sekarang itu akan kamu lihat di besok, minggu depan, tahun depan, dan beberapa tahun ke depannya. Dan itu yang kita lakukan sekarang ini yang akan sangat bermakna. Dan itu yang luar biasa yang kita pelajari dari Pastor Elia pada hari ini, bagaimana juga kehidupan beliau juga luar biasa ya. Katanya beliau jangan dipuji-puji. Bahaya. Dan
mungkin kalau di akhir dari setiap program kita, biasa kita ngajak narasumber untuk mendoakan tidak hanya kita, juga semua orang-orang muda dan juga Spiritness di luar sana. Bolehkah Pastor Elia juga mendoakan untuk Spiritness? Yes, Spiritness yang ada di luar sana ya. Yes, juga orang-orang muda, mereka yang mendengarkan radio kita, siaran Oke. kita pada hari ini. Oke, yuk kita doa ya sama-sama. Tuhan, thank you banget buat kesempatan momen ini. We can share about you, your work and your love. Dan God, we pray for all the young people or all the listener, all the Spiritness yang mendengarkan obrolan ini hari ini. You draw our heart to be closer to you. Tarik hati kami makin dekat sama Tuhan. Dan ini doa kami Tuhan, semua yang kami lakuin, biarkan itu boleh merubah kami to be more like Jesus. It's not just about being good. It's not just about doing good. But really, God, help us to change to be more like you. Having your heart, having your perspective, punya pandangan Tuhan, punya hatinya Tuhan, punya esensi Tuhan di hidup kami. Dan biarkan itu boleh berdampak dalam values and belief kami, boleh berdampak dalam decisions kami, boleh berdampak dalam influence dan impact yang akan terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih ketika Tuhan jadi pusat kehidupan kami, it will change everything. Relationships, working, serving God, spiritually, it will be changed. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Wow. Thank you ya. Thank you, kita yang thank you Pastor ya. Kita yang terinspirasi oleh seorang Pastor Elia Sutopo. Dan kita berharap juga ya, semua Spiritness di luar sana juga kalian pasti akan menangkap ya apa yang sudah disampaikan oleh Pastor Elia. Dan yang pasti program The Inspirator akan hadir terus setiap minggu dan kita akan mengajak setiap narasumber yang menginspirasi kalian semuanya. Bagaimana jatuh bangunnya mereka, bagaimana mereka di dalam Tuhan, sehingga kalian juga tahu bahwa apa yang mereka lalui itu sebenarnya sama kok dengan yang kita lalui. Tapi bagaimana mereka breakthrough dari semua itu yang kita akan pelajari. Oke, akhir kata kita mengucapin, keep the spirit, keep the fire, and God bless you all. Tuhan Yesus memberkati. God bless. Thank you, Pastor Elia. Kita sudah selesai. Thank you.